Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Niptus Taryani dengan NIM 250856116 dari kelas F. Di sini saya akan menjelaskan kembali chapter 3 yang bertopikan proses dalam sistem operasi. Secara informal, proses merupakan suatu program yang sedang berjalan. Berbeda dengan program yang merupakan entitas pasif di dalam disk, proses merupakan entitas aktif dengan program counter, register, dan juga sumber daya. Layout memori dalam suatu proses dibagi menjadi 4 section. Yang pertama itu ada text section yang menyimpan kode program, yang kedua itu ada data section yang menyimpan variabel global, yang ketiga itu ada heap section yang merupakan memori yang dialokasikan saat proses berjalan. Yang keempat itu ada stack section yang menyimpan setiap fungsi yang dipanggil oleh proses. Nah, setiap proses berjalan, ia akan berpindah-pindah state. Seperti new state ketika proses baru dibuat, lalu ada ready state ketika proses siap dan juga menunggu CPU core. Yang ketiga itu ada running state ketika proses dieksekusi. Yang keempat ada waiting state ketika proses menunggu event seperti menunggu selesainya input-output. Nah, setelah waiting state ini terlewati, ia akan kembali ke ready state, kemudian running state lagi, dan terakhir itu ada terminate state ketika proses selesai. Nah, untuk merepresentasikan proses, sistem operasi menggunakan proses control block atau PCB, di mana PCB ini memuat beberapa informasi mengenai suatu proses, seperti proses state, program counter, isi dari register CPU register, kemudian alokasi memori, alokasi CPU, dan juga status dari input-output. Proses scheduling mengoptimalkan CPU dan juga memungkinkan user untuk berinteraksi ketika proses berlangsung. CPU scheduler memilih proses yang ada di dalam ready queue. Nah, setiap proses yang masuk ke dalam sistem akan disimpan ke ready queue. Queue ini berbentuk linked list di mana header ready queue memiliki pointer yang terhubung ke PCB pertama. Dan setiap PCB memiliki field pointer yang terhubung ke PCB berikutnya. Selain itu, sistem juga memiliki queue lain, seperti proses-proses yang menunggu dari event akan disimpan ke dalam wait queue. Nah, dalam sistem operasi terdapat scheduling bernama swapping, di mana dapat melakukan swap out dari memori ke disk dan juga swap in dari disk ke memori. Kemudian, ketika suatu proses mendapatkan interupsi, maka sistem perlu menyimpan konteks dari proses sebelumnya supaya proses dapat dipulihkan dan juga dijalankan kembali. Untuk menjalankan context switch, perlu melakukan state save dari CPU saat ini, kemudian state restore untuk melanjutkannya. Proses-proses dalam beberapa sistem operasi berjalan secara konkuren dan dapat membuat serta menghapus program secara dinamis. Selama eksekusinya, suatu proses atau parent proses dapat membuat proses-proses baru yang diberi nama children. Nah, dalam beberapa sistem operasi seperti Windows, Linux, dan juga Unix, untuk mengidentifikasi proses digunakan proses identifier atau PID. Di Linux, proses sistem yang PID-nya selalu bernilai 1 merupakan root dari parent proses. Nah, kemudian di Unix untuk membuat proses baru digunakan sistem call, fork, dan juga exec, di mana fork digunakan untuk menduplikasi proses, kemudian exec digunakan untuk mengisi address dengan program baru.
Nah, untuk membedakannya, itu dapat dilihat dari return value-nya, di mana 0 untuk child dan juga child bit untuk parent. Di Windows, untuk membuat proses baru digunakan sistem call create process yang memerlukan 10 atau lebih parameter. Berbeda dengan fork, dalam sistem call create process ini, proses baru akan langsung ditempatkan pada address childnya sendiri. Kemudian, ketika proses terminate, dipanggil sistem call exit untuk menghapusnya, dan dipanggil sistem call wait untuk mengembalikan proses kepada parent yang menunggunya. Proses-proses di dalam sistem OS dapat berupa proses yang independen atau proses yang kooperating. Kita perlu menyediakan lingkungan yang baik untuk proses cooperating karena 3 aspek berikut. Yang pertama itu information share, dan yang kedua itu ada computing speed up, dan yang ketiga itu ada modularity. Nah, proses-proses dalam sistem OS, mengkhususnya dalam proses cooperating, memerlukan sistem IPC untuk proses pertukaran data. Nah, ada 2 model fundamental. Yang pertama itu shared memory, yang merupakan proses berbagi region memory, dan yang kedua itu ada message passing. Itu pertukaran message dalam sistem OS. Nah, umumnya message passing lebih lambat dibandingkan dari shared memory. Akan tetapi, message passing lebih mudah untuk distribute system. Interprocess communication menggunakan shared memory memerlukan interprocess communication menggunakan shared memory mengharuskan proses membuat region shared memory. Untuk menggambarkan proses cooperating, terdapat producer consumer problem, di mana proses producer akan menyediakan informasi yang akan dikonsumsi oleh proses consumer. Untuk supaya produser dan juga consumer berjalan secara konkuren, diperlukan buffer bersama, di mana buffer tersebut akan diisi oleh produser, kemudian dikosongkan oleh consumer. Nah, terdapat 2 jenis buffer. Yang pertama yaitu unbound, artinya ukurannya tidak tetap, dan bound, artinya ukurannya ditetapkan. Nah, dalam buffer bersama diimplementasikan menggunakan circular array dengan parameter in dan out, di mana ketika in dan out-nya bernilai sama, maka berarti buffer sedang kosong. Kemudian ketika in min 1 modulo buffer size-nya sama dengan out, berarti buffernya sedang penuh. Nah, buffer ini menyimpan sebanyak buffer size min 1. OS menyediakan primitive send message dan juga receive send message. Primitive send message dan receive didefinisikan dengan a send P message untuk mengirim pesan ke proses P, dan juga receive Q message untuk menerima pesan dari proses Q. Nah, proses ini akan membuat link otomatis antara proses yang terhubung. Kemudian dalam indirect communication,
menggunakan mailbox, di mana send a message digunakan untuk mengirim pesan ke mailbox A, dan juga receive a message untuk menerima pesan dari mailbox A, di mana proses yang dapat berkomunikasi harus berada dalam mailbox yang sama. Kemudian terdapat send blocking atau blocking send, di mana proses pengirim diblokir sampai pesan diterima. Dan adapun non-blocking yang merepresentasikan kebalikannya, atau tidak melakukan blocking pada kondisi sebelumnya. Nah, kemudian ada pula receive blocking, yang dimana penerima diblokir sampai ada pesan yang tersedia. Adapun non-blocking, dimana ketika hal tersebut terjadi, blocking tidak akan dilakukan. Nah, baik komunikasi melalui indirect ataupun direct, pesan-pesan dalam komunikasi-komunikasi yang dilakukan disimpan dalam antrian sementara yang dapat dialokasikan dengan 3 cara. Yang pertama itu zero capacity, bound capacity, dan juga unbound capacity. Terdapat beberapa contoh IPC sistem. Yang pertama itu ada POSIX shared memory, di mana proses ini membuat objek shared memory dengan LKM open, mengatur ukurannya dengan FD-RANCAT, lalu memetakan ke memori dengan EMAP. Setelah terhubung, data dipertukarkan langsung tanpa melibatkan kernel. Nah, kemudian ada pula SHM unlink untuk menghapus objek. Kemudian yang kedua itu ada match message passing. Di sini match menggunakan port sebagai mailbox untuk bertukar pesan. Juga menggunakan teknik virtual memory. Dan kemudian yang ketiga ada Windows LPC. LPC digunakan untuk komunikasi proses di mesin yang sama. Pesan kecil akan disalin dengan lewat message queue, sedangkan pesan besar menggunakan section object, region shared memory, sehingga data tidak perlu disalin penuh. Yang keempat ada pipes. Pipes ada 2 jenis. Yang pertama itu ordinary pipes yang bersifat satu arah, dan name pipe yang bersifat 2 arah. Ada 2 bentuk umum komunikasi client server. Yang pertama itu ada socket, dan yang kedua yaitu ada RPC atau remote procedure call. Nah, soket sendiri merupakan endpoint komunikasi yang dapat diidentifikasi menggunakan IP address dan juga port number. Nah, soket sendiri dapat memungkinkan komunikasi antara komputer yang berbeda menggunakan jaringan. Kemudian yang kedua ada RPC. RPC menggunakan konsep pemanggilan fungsi atau prosedur, memungkinkan pemanggilan fungsi pada komputer yang berbeda. Sekian yang dapat saya sampaikan. Om Santi Om.